ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimakumullah. Segala puji dan juga syukur kita ucapkan dan juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, yang mana nikmat itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini, ya, di mana kita di pagi hari ini masya Allah berikan sebuah nikmat yang mungkin sebagian kita merasa ataupun tidak merasa, ya, yang mana nikmat ini patut disyukuri, yaitu nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan aman dan juga tenang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha mu'afan fi badanihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang dia di pagi harinya kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, tidak ada sakit, wa aminan fi sirbihi, dan juga pagi harinya dia dalam keadaan aman, ya, tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir ada misalkan bom jatuh ketika dia sholat, wa indahu qutu yaumihi, dan juga dia memiliki makanan pokok untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, seakan-akan dunia telah diberikan kepada dia seluruhnya. Karena memang seperti itulah yang hakikat dari dunia, ya, yaitu tubuh yang sehat, tidak sakit. Sebagian saudara kita mungkin ada yang sakit sehingga tidak bisa sholat berjamaah, dan juga sebagian saudara kita ada yang dalam keadaan takut, gelisah, tidak tenang, ya, ketika dia sholat takut ada peluru yang mengenai tubuhnya. Namun kita alhamdulillah di pagi hari ini dalam keadaan aman dan juga khusyuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wa indahu qutu yaumihi, dan alhamdulillah juga, ya, kita kemarin dan juga mungkin hari ini dan bahkan untuk hari-hari kedepannya mungkin akan selalu ada makanan yang bisa kita makan sehingga kita tidak lapar. Di mana saudara kita mungkin sebagian di tempat yang lain sedang merasakan kelaparan. Faka'annama hizat lahu dunya, ya, seakan-akan dunia telah dicampakkan kepada dia seluruhnya. Ya, maka itulah hakikat dunia sebetulnya. Adapun yang lebih dari itu, maka itu adalah ya fadlun minallahi ala ba'di ibadihi, sebagian dari kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya. Lalu kemudian juga salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Kita senantiasa mengucapkan salawat dan juga salam kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya. Dan tentunya salawat itu
memiliki keutamaan yang Nabi SAW sendiri katakan, ya, man shalla alaihi salatan sallallahu ta'ala alaihi biha asyra. Barang siapa yang dia bersolawat atasku untuk satu kali saja solawat, ya, dengan mengucapkan cukup sallallahu alaihi wasallam saja, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sallallahu ta'ala alaihi biha asyra, maka Allah akan balas dengannya dengan 10 kali salawat. Ya, oleh karena itu, ya, perbanyaklah kita bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai solawat atas Nabi, ya, ini berkaitan juga dengan tema yang akan kita ambil, ya, di pagi hari ini. Namun lebih kepada kita akan mempelajari sebuah yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebuah, ya, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi pelajaran yang kita akan ulang-ulang, ya, karena di pagi hari ini kita diberikan sebuah kesempatan yaitu untuk menyampaikan sebuah pelajaran yang tentunya Anda juga masih dalam keadaan belajar. Dan tema yang akan ambilkan yaitu tema tentang hadis. Dan hadis yang akan kita bahas adalah dari kitab hadis yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Namun jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki hadis pertama, ya, maka alangkah baiknya kita mengawalinya dengan mempelajari terlebih dahulu yaitu ilmu yang disebut dengan mustalahul hadis. Ya, ada ilmu hadis, ada alatnya yang dikenal dengan mustalahul hadis. Ada ilmu tafsir, ada alatnya juga dikenal dengan usul tafsir. Ada ilmu fikih, ada juga alatnya yaitu dikenal dengan usul fikih. Ya, dan juga ilmu-ilmu alat yang lainnya seperti ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bahasa Arab, yang ini merupakan ilmu yang utama, ya, untuk bisa membuka ilmu-ilmu yang lain. Karena tidak cukup bagi kita hanya untuk mempelajari buku dari buku terjemahan. Ya, barangkali, ya Allah wa'alam, ya, ada mungkin kekeliruan dalam terjemahan, dalam pengetikan, ya, ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu maka, ya, diutamakan untuk mempelajari atau bahkan wajib, ya, untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita mungkin sering mendengar sebuah istilah yaitu Al-Quran was Sunnah. Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran mungkin jelas, ya, kita sudah mengetahui apa definisinya, dan mungkin di kajian sebelumnya itu tentang tafsir sudah dijelaskan tentang definisi Al-Quran, ya, dan juga beserta ilmu-ilmu yang kewajiban kita dalam, ya, beradab dengan Al-Quran. Untuk itu maka kita akan lebih fokus kepada yang disebut dengan as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Bapak-bapak, ada yang tahu? Sunnah itu semua ucapan, tindakan, perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Suatu ucapan, tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya. Iya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan istilah sunnah dalam ungkapan yang sering kita dengar? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Taib, ya. Sahih yang dikatakan bahwasanya sunnah itu, ya, namun lebih rinci lagi, as-sunnatu, sunnah itu tergantung siapa yang mendefinisikan, ya. Masing-masing ulama dalam bidangnya berbeda-beda dalam mendefinisikan kata sunnah. Ya, sunnah dalam artian definisi ulama yang membahas tentang kitab tauhid berbeda. Definisi sunnah yang dibahas oleh ulama fikih berbeda. Definisi sunnah yang dibahas oleh ulama usul fikih juga berbeda. Ya, demikian juga ulama-ulama hadis juga berbeda. Kalau sunnah yang dimaksud oleh ulama yang mengaji, mungkin yang memberikan kajian tentang tauhid, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, as-sunnatu maksudnya adalah al-iman. Itu definisi jika yang mengatakannya adalah ulama yang mengajarkan tentang tauhid. Maksudnya adalah iman.
Kalau definisi dari sunnah ini didefinisikan oleh ulama-ulama fikih, ya, ulama-ulama ahli fikih, maka sunnah itu yaitu sama seperti definisi wajib, definisi haram, definisi mubah, ya. Yang 5 yang dikenal dengan apa? Al-khamsatu al-makarih, yaitu 5 hukum dalam Islam, ya. Ada wajib, ada mandub atau sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Ya, maka sunnah dalam definisi fikih yaitu segala sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Kalau definisi sunnah dalam artian atau jika yang mengatakan dalam ulama usul fikih, maka dia hampir mirip dengan definisi yang didefinisikan oleh ulama ahli hadis, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Bedanya kalau ulama hadis maka dia lengkap, ada 4, ya, yaitu sunnah yang mereka maksud adalah hadis yang pertama, ya. Sunnah yang mereka maksud adalah hadis. Kalau yang mendefinisikannya adalah ulama ahli hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan, dan juga sifat, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah, ya, sifat dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambutnya, ya, bagaimana jenggotnya, postur tubuhnya dan sebagainya, atau khuluqiyah, ya, sifatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jika didefinisikan oleh ulama hadis. Adapun ulama usul fikih, ya, mereka mengurangi 1 poin dari 4 poin tersebut, yaitu diadakannya sifat, karena ulama usul fikih, ya, lebih mengambil dalil, ya, lebih mengambil hadis-hadis yang sifatnya dalil, yaitu ucapan, perbuatan, dan juga persetujuan. Nanti kita akan bahas insyaallah yang masing-masing dari definisi tersebut. Baik. Maka sebelum itu, ya, perlu kita ketahui bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting. Tidak boleh seseorang dia hanya mempelajari satu saja, Al-Quran saja, tanpa dia mau mempelajari hadis. Karena hadis ini merupakan satu dari 2 wahyu yang menurunkan kepada Nabi. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm? "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wan najmi, demi bintang-bintang. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa, maksudnya saudaramu ini, temanmu ini yang Nabi Muhammad SAW, tidaklah dia menyesatkan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak mengucapkan dengan menggunakan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ucapan Nabi SAW, ya, ini adalah wahyu, dan Allah SWT telah menerangkannya dengan jelas dalam surat An-Najm. Dan juga jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran, ya, sebagian besar atau sebagiannya itu ada beberapa hukum yang tidak bisa kita jadikan hukum hanya dengan menggunakan ayat saja, tanpa mengambil atau mengetahui bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang salat 5 waktu, tapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya. Dan itu hanya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi menjelaskan bagaimana cara salat, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu ada dalam hadis. Oleh karena itu seorang muslim, ya, tidak boleh mengambil satu saja, mempelajari Al-Quran saja atau mempelajari hadis saja, tidak boleh. Karena Al-Quran dan hadis, ya, itu bagaikan 2 sayap bagi seorang muslim. Kalau dia hanya menggunakan suatu sayap, maka dia tidak akan bisa terbang.
ya, maka harus kedua-duanya. Dan keutamaan hadis dan mempelajarinya sangat banyak. Ya, cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW mengatakan, "Naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Nabi SAW mengatakan, "Naddarallahu ra'an." Dalam ucapan beliau, "Naddarallahu ra'an" ini bisa memiliki dua makna. Ya, mungkin bagi yang mempelajari bahasa Arab, ya, ada yang tahu mungkin ya, naddarallahu ra'an bisa memiliki dua artian. Yang pertama maknanya ad-du'a, dan yang kedua maknanya al-khabar. Kalau maknanya ad-du'a, maka artinya semoga Allah memberikan cahaya. Ya, dan doa Nabi SAW masih dikabulkan. Dan yang kedua maknanya adalah al-khabar, yaitu mengabarkan. Nabi SAW mengabarkan, ya, bahwasannya Allah memberikan cahaya. Ya, dan dulunya adalah makna yang baik. Naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan, atau dalam hadis riwayat yang lain sami'a minna syai'an. Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada siapapun yang mendengarkan dari kami, yaitu dari Nabi SAW, sebuah hadis. Ya, wa hafidhaha, dan dia menghafalkannya, fa wa'aha, dan juga dia mempelajarinya, mempraktekannya, wa addaha kama sami'a, dan dia sampaikan kepada orang yang lain. Maka ini merupakan sebuah kemuliaan, yang keutamaan yang sebetulnya sudah cukup, ya, karena dari lisan Nabi SAW bisa langsung. Dan juga bagaimana yang terjadi pada zaman saat ini, di mana banyak sekali, ya, ucapan-ucapan yang mungkin orang menganggapnya sebuah hadis padahal bukan. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh tidak mempelajari ilmu hadis. Kita harus tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang bisa dijadikan dalil, mana yang tidak bisa. Ya, kebanyakan dari manusia, orang-orang, mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru-gurunya, tanpa ingin mengetahui sendiri apa yang gurunya ucapkan. Ya, apa yang gurunya katakan, maka dia ikuti. Ya, mau baik maupun tidak, karena dia tidak tahu sebetulnya. Oleh karena itu, ilmu hadis sangat penting. Ya, sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syarafu Ashabil Hadis, beliau mengatakan, al-malaikatu junudullahi fis sama. Al-malaikatu junudullahi fis sama. Wa ashabul hadis junudullahi fil ard. Ya, dalam kitab beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, yang artinya, yang kitabnya berjudul Syarafu Ashabil Hadis, yaitu keutamaan para ahli hadis. Beliau mengatakan, al-malaikatu junudullahi fis sama. Malaikat-malaikat itu adalah tentara Allah di langit. Wa ashabul hadis junudullahi fil ard. Dan para ahli hadis yang mempelajari ilmu hadis, yang menghafalkan ilmu hadis, mereka adalah tentara Allah di bumi. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, banyak fitnah-fitnah bermunculan. Ya, banyak orang-orang yang juga yang imannya lemah, yaitu murtad dari agama. Ya, sehingga banyak dari mereka yang mudah terpengaruh. Ya, ada nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ya, karena nihilnya ilmu mereka, maka mereka ikuti dan mereka percaya. Dan ulama-ulama kita, para jamaah rahimakumullah, mereka sudah bersusah payah, mereka sudah menuntut dan safar jauh, ya. Mereka belajar menuntut ilmu, bahkan nggak hanya kota ke kota, tapi negara ke negara yang lain, untuk mendengarkan apa? Satu hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau memiliki kitab yang sangat terkenal. Apa nama kitabnya? Bapak-bapak ada yang tahu? Kitab yang ditulis oleh satu orang, Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, salah satu dari 4 madhab. Musnad. Al-Musnad. Kitab Al-Musnad. Dan buku ini
adalah sesuai dengan namanya Al-Musnad. Tidak hanya dituliskan saja Nabi SAW bersabda, tidak, tapi beliau menuliskan sanadnya. Saya mendengar dari Fulan bin Fulan A, lalu si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari sahabat mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Dan buku itu luar biasa, ya. Dan cetakan terbaru itu ada sekitar 40 jilid. Dan yang buat hanya satu orang. Ya, subhanallah. Beliau ini menghabiskan umurnya hanya untuk mencari hadis. Dan ulama-ulama kita semuanya, ya, mulai dari Imam Malik rahimahullah taala, dan juga yang paling terkenal siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian juga ada Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, Sunan Ad-Darimi dan yang lain-lain. Itu semua mereka berlomba-lomba, ya, untuk mencari keutamaan, yaitu keutamaan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka tahu tentunya bahwasannya ketika mereka wafat, mereka nggak punya apa-apa. Yang mereka punya apa? Ilmu yang mereka tinggalkan. Bahkan sampai sekarang masih digunakan. Rawahul Bukhari meriwayatkan, dia sudah wafat, ya, dia sudah jauh hari, wafatnya sudah lama sekali. Ya, beliau wafat di sekitar abad ketiga Hijriah, sekitar tahun 250 Hijriah. Namun nama beliau masih terus diucapkan, bahkan didoakan oleh kaum muslimin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, ribuan kaum muslimin, jutaan bahkan selalu mendoakannya. Ini merupakan sebuah kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam wafat, maka seluruh amalnya terputus. Ya, karena amal itu yang bisa mendatangkan balasan. Kalau dia wafat, maka dia sudah tidak punya amal lagi, sehingga tidak ada pahala ataupun dosa yang mengalir ke dia. Ya, illa min thalas, kata Rasul SAW, kecuali 3 doang. Ya, semua amalnya pahalanya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang selalu mengalir. Ya, sedekah pembangunan, sedekah Al-Quran dan sebagainya, yang manfaatnya selalu dipakai. Ya, maka ketika dia wafat, dia akan terus merasakan, ya, pahala yang terus-menerus mengalir. Dia sedekah seperti yang lain-lainnya. Dan juga yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan juga ilmu yang selalu diambil manfaatnya. Nah, inilah para ulama kita dahulu berlomba-lomba dalam menulis kitab, ya, sehingga ketika mereka wafat ada warisan yang mereka miliki yang selalu manfaatnya selalu ada, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Dan yang terakhir adalah waladun salih yad'u lahu, dan juga keturunan yang salih dan salihah yang selalu mendoakan dia ketika dia dikubur. Itulah para ulama kita. Ya, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, maka masing-masing dari kita harus memiliki azam, tekad, semangat untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Karena ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ingin masuk ke surganya, tentunya tidak bisa kecuali dengan ilmu. Dan Nabi SAW sudah tegaskan dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya panjang, ya. Beliau mengatakan dalam penggalannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang seseorang yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu dia gunakan untuk menuntut ilmu, ya, dia safar atau keluar rumah pergi ke masjid termasuk, ya, atau pergi ke negara lain untuk menuntut ilmu termasuk juga. Yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu tidaklah dia keluar untuk menempuhnya kecuali untuk ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh seorang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, pernah mengatakan, cukuplah perkataan beliau ini menjadi sebuah keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya apa? Orang bodoh tidak ingin dipanggil bodoh. Ya, bahkan orang bodoh pun tidak ingin dipanggil bodoh. Cukuplah itu sebagai keutamaan orang yang berilmu.
Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Mathalul alimi 'alal 'abidi kamathalil qamari 'ala sairil kawakib." Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang berilmu ya dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi nggak berilmu. Ya, ada orang yang ibadahnya rajin tapi ibadahnya nggak berdasarkan dengan ilmu. Ada juga orang yang ibadahnya rajin dan dia menggunakan ilmunya dalam ibadah. Ya, salatnya sesuai dengan ajaran Nabi, sedekahnya sesuai dengan ajaran Nabi, zakatnya, hajinya, puasanya sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Maka Nabi SAW apa? Kamathalil qamari 'ala sairil kawakib. Maka dia seakan-akan seperti perumpamaannya itu bulan purnama di tengah-tengah bintang-bintang. Tentu yang paling bercahaya dan paling besar adalah bulan. Ya, meskipun banyaknya bintang, tapi yang dilihat adalah bulan. Dan begitu banyak keutamaan orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan terus ya kita manfaatkan waktu kita, ya, sisihkan waktu kita. Sebetulnya ucapan atau perkataan yang seperti menyisihkan waktu untuk belajar ini sebetulnya Allah alam, ya. Namun bagi kita itu adalah sebuah peremehan sebetulnya. Seharusnya kita ini memanfaatkan waktu lebih banyak untuk ilmu daripada dunia. Ya, menyisakan waktu untuk belajar seakan-akan belajar itu tambahan sifatnya. Lah, tapi yang lebih utama adalah ilmu. Banyak ulama kita, contohnya seperti tadi Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau menuntut ilmu. Ya, beliau punya maktabah besar. Apa maktabah? Perpustakaan. Besar. Dari mana beliau punya? Ya, beliau juga kerja. Kerjanya apa? Beliau dikisahkan beliau ini yaitu menyewakan jasa, ya, jasa mesin jahit. Tapi dulu nggak pakai mesin, ya, alat menjahit. Ya, beliau sewakan dan beliau tinggal untuk belajar. Dan juga ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer yang sekarang terakhir-terakhir seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, beliau kerja juga. Ya, namun kerja cuma 4 jam sehari. Misalnya buat belajar. Ya, beliau kerjanya cuma membenarkan jam tangan. Ya, lalu sudah 4 jam tutup, lalu kemudian beliau lanjut dengan belajar lagi. Ya, tidak ada yang kenal dengan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau punya kitab yang paling terkenal adalah As-Sahihah, Silsilah As-Sahihah, Silsilah Ad-Dhaifah, yaitu takhris beliau dalam ilmu hadis. Ya, beliau mengkaji hadis-hadis dari kitab-kitab hadis seperti Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Beliau kaji yang mana takhrisnya ini belum dikeluarkan oleh para ulama, yang beliau takhris, beliau pelajari. Yang ini sahih, yang ini hasan, yang ini dhaif. Nah, lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ya, sebelum kita memasuki hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah, maka alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu, ya, kitab seperti apa kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah sebagian besar dari kita mungkin tahu ya kitab ini, Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah. Kitab atau bahkan mungkin tidak bisa disebut sebagai kitab. Ya, kalau dalam bahasa Arab mungkin namanya kutaib. Kutaib itu bentuk tasghir dari kitab. Maksudnya artinya buku kecil. Ya, buku kecil. Bukunya kecil, buku saku. Sesuai dengan namanya Al-Arba'un, 40 hadis. Ya, meskipun beliau menulisnya 42. Ya. Bukunya kecil dan kalau antum beli pun ya FYI itu mungkin hanya sekitar Rp5.000 atau bahkan antum bisa mendapatkannya gratis dalam PDF dan sebagainya. Ini merupakan kitab yang sangat diberkahi. Ya, semua pesantren atau mungkin semua masjid ya pasti mempelajari kitab ini. Yang 40 hadis. Bagi yang ingin mengawali belajar ilmu hadis, maka insya Allah mereka akan mempelajari kitabnya terlebih dahulu. Dan kemudian naik lagi. Dan para ulama banyak yang mensyarahnya. Ini menunjukkan akan berkahnya yaitu kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Buktinya apa? Yaitu banyak yang mempelajari, banyak yang mensyarahnya. Ya, bahkan ulama-ulama kita temukan banyak sekali kitab-kitab yang judulnya syarah Arba'in Nawawiyah, syarah lagi terus menerus. Ya, ini menunjukkan berkahnya dan juga ikhlasnya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam menyusun kitab ini.
Ya, kitab ini sesuai dengan namanya yang dikenal Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yaitu 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dia dilahirkan pada tahun ke-631 Hijriah di kota Nawa, ya, yang dikenal sekarang dengan daerah Hauran di negara Syam. Ya, beliau ini memiliki kisah yang unik, yang bahkan diceritakan bahwasannya beliau itu ketika kecil, yang mana usia anak-anak kecil itu masih suka main-main, ya, suka saling samper menyamper, yang ngajakin main. Namun beliau subhanallah dari kecil sudah suka baca buku. Bahkan diceritakan ketika teman-temannya mengajak dia main, dia sampai lari, dikejar sama teman-temannya sampai dia nangis, gak mau main. Ya, beliau sibuk dengan membaca buku dari kecil. Lalu kemudian beliau ketika beranjak usia 18 tahun, barulah dia berangkat untuk safar, ya, sendiri. Beliau disiapkan unta oleh bapaknya, bekal oleh bapaknya, lalu dia safar sendiri, ya, menuju masyayikh, menuju ulama-ulama, belajar dan mengkaji terus menerus, ya, sampai beliau pulang dan beliau pun wafat di tempat dia lahir, yaitu di kota Nawa juga. Singkatnya, jamaah rahimakumullah, ya, hadis ini, kitab ini Arba'in Nawawiyah itu memiliki nama asli. Nama aslinya itu adalah Al-Arba'un fi Mabani Islam wa Qawaidil Ahkam. Kitab ini memiliki nama asli yaitu tadi, ya, Al-Arba'un fi Mabani Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis yang mencakup di dalamnya itu pondasi-pondasi Islam wa Qawaidil Ahkam, dan juga kaidah-kaidah dalam hukum-hukum fikih. Beliau membuat kitab ini termotivasi dari ulama-ulama sebelumnya, di mana ulama-ulama dahulu di zaman beliau dan juga sebelumnya berlomba-lomba membuat sebuah kitab yang khusus, yaitu ada yang khususnya membahas tentang kitab tentang zuhud, tentang akhlak, tentang takdir, ya, dan sebagainya. Lalu kemudian beliau melihat bahwasannya ini adalah amal, ya, yang terus mengalir, maka beliau bertekad, ya, dan beliau lebih mengutamakan untuk tidak fokus ke satu bab, tapi ke banyak bab. Ya, ketika ulama-ulama sezamannya ataupun sebelumnya, mereka itu membuat satu kitab yang khusus satu bab, tadi tentang zuhud, ada juga tentang akhlak, ada juga tentang takdir dan sebagainya. Beliau menggabungkan semuanya. Ya, beliau menggabungkan semuanya. Ada tentang akhlak, ada tentang, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya furu', ya, ada juga ilmu-ilmu tentang sifatnya usul. Ya, hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang iman, Islam, ihsan. Lalu kemudian hadis ketiga tentang rukun-rukun Islam yang 5, dari syahadat, salat, ya, puasa, zakat dan haji. Lalu kemudian yang keempat ada hadis tentang penciptaan manusia. Ya, beliau bermacam-macam. Beliau kumpulkan semuanya menjadi satu. Oleh karena itu, inilah uniknya kitab yang kecil namun manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, sesuai dengan namanya tadi, mencakup mabani Islam, fondasi-fondasi Islam, tauhidnya ada, dan juga qawaidil ahkam, kaidah-kaidah tentang hukum. Contohnya apa? Contoh singkatnya misalkan hadis pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Dan ini merupakan hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil, ya, yang memunculkan satu kaidah besar dalam Islam. Mungkin kalau kita sebagian ada mempelajari ilmu fikih atau qawaid fikih, ya, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ini, jamaah, dia itu merupakan suatu kesimpulan yang diambil oleh para ulama dari ayat-ayat dan juga hadis yang mereka kumpulkan sehingga menjadi suatu hukum. Ya, jadi ini mempermudah kaum muslimin. Ya, kalau misalkan mereka tidak tahu dalilnya apa, mereka bisa menggunakan kaidah. Ya, misalkan di antara kaidah yang besar
ada 5 kaidah besar ya, yang masing-masing dari 5 ini nanti akan bercabang. Dan yang paling pertama apa? Al-umur bimaqasidih. Islam memiliki kaidah al-umur bimaqasidih. Semua perkara, semua amalan itu tergantung dari niatnya, dari tujuannya. Ya, semua amalan tergantung bagaimana tujuannya atau niatnya. Dan para ulama berdalil dari sini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dimulai dari niatnya. Ya, karena itu Nabi SAW ya pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengecek setiap amalan anak-anak Adam. Kalau seandainya mereka mengamalkan suatu amalan yang buruk, ya, namun belum diamalkan, maka Allah katakan kepada para malaikat, "Kif, ya tahan dulu sampai mereka benar-benar mengamalkannya." Tapi kalau seandainya mereka meninggalkan, ya misalkan di hadapan dia sedang bisa melakukan perkara yang buruk, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, maka Allah tulis keburukan. Allah ganti dengan satu kebaikan. Dan juga sebaliknya, kalau anak Adam mengamalkan suatu kebaikan yang baru niat saja belum diamalkan, maka Allah perintahkan malaikat tulis full. Ya, karena dia belum beramal, baru niat. Ya, misalkan dia niat melakukan suatu amalan yang baik, lalu tiba-tiba ada musibah, ya dia sudah ditulis mengamalkan, karena niatnya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, tentunya kalau misalnya dibandingkan dengan amal, maka dapat dua-duanya, niat dan amal. Ya, ini menunjukkan bahwa Arba'in Nawawiyah ya, ini banyak atau isinya adalah hadis-hadis yang tadi dijadikan hukum-hukum untuk berdalil, dijadikan dalil untuk hukum-hukum yang sering kita kerjakan. Baik, lalu kemudian ya di antara keutamaan Imam Nawawi rahimahullah taala, dan beliau ini memiliki mazhab Syafi'iyah ya. Dan beliau subhanallah dari tahun beliau lahir, kalau kita perhatikan tahun 633 Hijriah, beliau pada 676 Hijriah. Ya, maka total umur beliau berapa? Sekitar 45 tahun. Dan beliau ini umur yang 45 tahun itu benar-benar dimanfaatkan untuk ilmu. Sehingga para ulama mengatakan, jika seandainya Imam Nawawi perharinya menghitung dengan jumlah halaman buku yang dia tulis, ya saking banyak kitab beliau yang dia tulis, itu seakan-akan satu hari dari umur beliau itu setara dengan 4 halaman. Ya, 4 halaman. Kalau misalkan beliau yang 45 tahun, kata para ulama, dibandingkan kalau dibagi-bagi dengan kitab yang beliau tulis, yaitu seakan-akan satu harinya sebanding dengan 4 halaman. Bagaimana dengan 360 hari setahun dikalikan lagi dengan 45 tahun, maka itu jumlah kitab yang beliau atau jumlah halaman yang beliau tulis ya. Dan di antara karya beliau yang juga kita pelajari di masjid ini, itu yang diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Nur Yasin. Apa kitabnya? Riyadhus Shalihin. Siapa pengarangnya? Imam Nawawi juga. Ya, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, namun bedanya dengan kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin ini fokus kepada adab dan akhlak. Kalau Arba'in An-Nawawiyah, maka ini umum. Ya, sesuai dengan judulnya tadi. Ada yang membahas tentang usul tauhid, ada juga yang membahas tentang furu seperti amalan-amalan seharian, juga adab dan akhlak. Baik, nah itu ringkasan ya dari sinopsis kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Nanti mungkin kita akan bahas untuk hadis pertama dan seterusnya yang mungkin pada di pertemuan berikutnya insyaallah. Sedikit lagi mungkin jamaah rahimakumullah ya, yang tentunya ini merupakan inti dari kita bermajlis di pagi hari ini, yaitu kita ingin mempelajari sedikit ya ilmu mustalah. Kita sering mendengar istilah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif. Ya, maka kita masing-masing harus tahu dulu definisi maksud dari sahih itu apa, maksud dari dhaif itu apa. Ya, lalu boleh nggak kita beramal dengan hadis dhaif atau tidak?
Baik. Maka kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan ya definisi dari sunnah yang diterjemahkan atau didefinisikan oleh ulama ahli hadis, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin al-khuluqiyah wal khalqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan. Hadis-hadis yang ucapan banyak sekali. Ya, banyak. Au fi'lin atau perbuatan. Ya, dan ini juga banyak. Ya, seperti misalkan tata cara salat. Ini juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au taqririn atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini mungkin kita butuh meneliti atau butuh mencari kitab yang khusus membahas tentang takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang berasal dari persetujuan Nabi terhadap sahabat yang mengamalkan amalan yang Nabi belum ajarkan, tapi Nabi setuju. Contohnya apa? Ada seorang sahabat, ya suatu hari seorang sahabat yang dia ini dikenal rajin sekali sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena dia tahu fadilahnya, keutamaannya apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala. 2 rakaat sebelum sholat subuh kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yaitu 2 rakaat sunnah. Bagaimana yang subuhnya tadi kita kerjakan? Alhamdulillah. Ya, sahabat ini rajin melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian sampai suatu hari dia itu kebablasan istilah kita ya. Dia sampai ke masjid, orang-orang sudah mulai sholat. Lalu dia masuk dan takbir ikut jamaah. Karena ada yang mengganjal di hatinya, ya dia seakan-akan ada yang kurang. Karena kebiasaan dia sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Akhirnya apa? Ketika dia salam, ya dia berzikir sebentar, lalu kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Lalu kemudian Nabi SAW menghampiri dia. Nabi SAW mengatakan, Ma sana tahada, apa yang kau perbuat ini? Sholat apa ini? Kata Nabi SAW. Lalu beliau ya kualifikasi mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini selalu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi di hari ini aku ketinggalan, nggak sempat. Karena aku merasa ada yang kurang, akhirnya aku menggantinya setelah sholat subuh ini. Lalu kemudian Nabi SAW terdiam dan beliau meninggalkannya. Dan ini para ulama mengatakan ini takrir, ya Nabi menyetujui, artinya boleh. Namun dengan syarat ini kebiasaan dia, dan yang kedua tidak disengaja, ya. Karena sahabat ini memang biasanya seperti itu. Lalu kemudian dia juga tidak sengaja, sehingga maka dibolehkan jika dia ingin mengqadha'nya setelah 2 rakaat sholat subuh berjamaah. Ini hadis takrir. Lalu kemudian hadis yang sifat banyak, ya. Seperti hadis-hadis yang macam-macam ya. Bahwasanya Nabi SAW ya ubahnya sedikit. Ya, lalu kemudian Nabi SAW pakaian demikian dan demikian, akhlaknya Nabi SAW sebagaimana hadis yang masyhur dari Aisyah, karena khuluqul Quran, ya akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Dan ini hadis-hadis yang berasal dari yaitu sifat, ya sifat penciptaan atau sifat dari akhlak beliau. Ini definisi dari hadis, ya. Jamaah rahimakumullah, ada juga istilahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan athar. Ada athar, ada khobar. Jadi kita punya 3. Hadis, athar, dan juga khobar. Hadis definisi sudah dijelaskan tadi, ya. Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Adapun athar, maka ini disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi. Ya, dari tabi'in atau sahabat atau ulama-ulama lain, namanya athar. Ya. Dan yang ketiga namanya khabar. Khabar ini umum. Ya, khabar ini umum. Namun para ulama mengkhususkannya yaitu kepada selain Nabi, yaitu dari tabi'in, sahabat dan lain sebagainya. Khabar ya. Namanya khabar. Ya, ada hadis, athar dan khabar. Apa fungsinya kita mempelajari atau mengetahui ketiga ini, nanti akan kita bahas ya pada bab hadis dhaif. Baik, kemudian yang berikutnya sudah kita ketahui tentang definisi hadis, maka kita perlu tahu juga ya istilah dari hadis-hadis yang sahih itu apa, hasan itu apa, dan juga dhaif itu apa.
Ya, hadis yang sahih, maka secara bahasa sahih itu dalam bahasa Arab artinya lawan dari sakit. Sahih itu artinya sehat, lawan dari sakit. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang sahih dalam ilmu hadis, ya maka didefinisikan para ulama adalah man tasala sanaduhu, yaitu yang punya 5, ya. Dia memiliki 5 kriteria. Yang pertama, man tasala sanaduhu. Yang kedua, binaqlin adlin. Yang ketiga, dhabitin an mithlihi ila muntahahu. Yang keempat, min ghairi syudzin. Dan yang kelima, wala illah. Hadis sahih dinamakan sahih kalau dia memenuhi syarat yang 5 ini. Yang pertama, mattasala sanaduhu, yaitu hadis yang sanadnya bersambung terus, ya, secara sanad. Perawi A ke B ke C dan ke D bersambung terus, tidak ada yang terputus. Ya, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ya, mattasala sanaduhu binaqlin adlin. Yang kedua syaratnya apa? Setiap perawi harus sholih, ya, disampaikan oleh orang-orang yang sholih, yang baik. Oleh karena itu ada sebuah cerita dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau ini safar yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Makanya beliau sekarang punya kitab namanya dikenal dengan Sahih Bukhari. Yang mana para ulama sepakat bahwasanya ashahul kitab ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Ya, buku yang paling benar setelah Al-Quran adalah buku Imam Bukhari. Gak ada salahnya, isinya hadis semua. Dan ini semuanya sahih. Ya, hadisnya semuanya hadis yang sahih. Ketika beliau sampai ke sebuah kampung, ya, ini beliau ini ketat dalam mencari seorang perawi. Lalu beliau mendengar ada seorang di kampung itu yang dia hafal hadis Nabi, maka beliau ingin belajar darinya, ingin mendengarkan darinya. Lalu kemudian pas sekali ketika beliau itu sampai di sana, baru ingin salam, orangnya pas di depan rumah, ya, dan diceritakan sedang makan. Lalu orang ini belum sempat Imam Bukhari salam kepada dia memperhatikan terlebih dahulu. Ya, orang ini sedang makan, lalu diceritanya itu orang ini sambil makan dia mengambil lauk dan memanggil seekor kucing yang dekat dia. Dipanggil kucingnya, dikira mau dikasih. Pas sudah dekat diambil lagi lauknya. Yang nggak jadi dikasih sama orang tadi. Imam Bukhari melihat itu langsung pulang, nggak jadi ngambil. Ya, ini bukti bahwasanya ketat Imam Bukhari dalam memilih seorang perawi. Makanya semua hadis beliau ini sahih. Oleh karena itu syarat yang kedua harus disampaikan oleh orang-orang yang salih, ya, bukan orang yang suka bermaksiat atau yang dusta sebagainya. Ya, karena ini penting. Karena yang kita akan sampaikan adalah sabda Nabi SAW. Dan yang ketiga, tadi yang pertama mattasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Yang kedua disampaikan orang yang salih, ya. Kemudian dhabitin an mithlihi ila muntahahu. Yang perawinya harus kuat, hafalannya harus kuat dari awal sampai akhir. Ya, dhabit itu bisa berupa kuat hafalan atau tulisannya kuat. Maksudnya tulisannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya. Jadi hafalannya enggak lemah. Yang keempat, tidak ada syadz. Syadz itu dalam bahasa Arab artinya kerancuan. Dalam ilmu hadis maksudnya adalah misalkan ada fulan yang dia punya hadis, ya, dan kita hafal hadisnya semakna, tapi yang meriwayatkan dari fulan ini lebih lemah, orangnya lemah, tapi hadis semakna, cuman orangnya yang meriwayatkan lemah, ya. Atau hadis dia maknanya agak sedikit berbeda, tapi lebih kuat yang lain. Ini namanya syadz, ya, rancu. Dan yang terakhir illah itu artinya penyakit, ya. Dan penyakit ini bisa pada teks hadisnya atau bisa juga pada perawinya. Maka kalau kita mendengar istilah hadis sahih, itu yang dia memiliki 5 syarat ini. Yang sanadnya bersambung. Yang kedua, apa yang kedua? Diberikan oleh orang yang soleh. Iya, diberikan oleh orang yang soleh. Yang ketiga, adil. iya, yaitu hafalannya kuat
yang keempat syadz, tidak ada syadz, dan yang kelima tidak ada illah. Itu definisi hadis sahih. Jadi kalau misalnya kita mendengar hadis yang sahih, berarti tadi yang 5 poin tadi sudah terpenuhi. Yang kedua, hadis hasan. Kita agak cepat sedikit. Hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah baik. Ya, dalam bahasa Arab secara bahasa adalah hasanun baik. Secara istilah yaitu mudah, ya. Tadi 5 poin syarat tadi yang ada pada hadis sahih berkurang 1, yaitu hafalannya lemah, hafalan perawinya lemah. Maka cuma 4 saja. Sanadnya bersambung, perawinya shalih, nggak ada syadz, nggak ada illah, tapi perawinya kadang lemah. Ya, mungkin dia agak sedikit lupa. Misalkan harusnya pakai huruf waw tapi dia pakai fa atau pakai thumma. Ya, dalam bahasa Arab berbeda ya. Ada waw, ada fa, ada thumma. Beda-beda bagi yang berarti bahasa Arab. Nah, itu adalah hadis hasan. Yang kelima, yang terakhir adalah hadis dhaif, ya. Kalau yang 2 tadi, hadis sahih dan hasan, ini adalah hadis yang makbul, diterima. Artinya kita bisa menjadikan dia dalil dan juga kita bisa amalkan bebas. Adapun hadis yang dhaif, ini pada asalnya adalah hadis yang mardud, ditolak. Ya, secara definisi apa? Dhaif, secara bahasa dia lemah. Secara istilah yaitu hilangnya 1 syarat dari 4 syarat hadis hasan. Bebas, ya. Mau sanadnya terputus atau perawinya lemah atau ada syadz atau ada illah, maka namanya hadis yang dhaif. Dan hadis dhaif itu jamaah bermacam-macam. Ada yang dhaifnya turun dan terus menurun seperti dhaif jiddan, sangat dhaif. Ada hadis yang juga munkar, ada hadis yang maudhu, palsu dan sebagainya. Ya, ini juga termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif. Fungsinya kita mengetahui hadis yang dhaif, jamaah rahimakumullah, ya, apakah hadis dhaif ini bisa dijadikan dalil atau bisa diamalkan atau tidak? Maka jawabannya, kalau dia boleh diamalkan dengan 4 syarat. Ya, hadis dhaif boleh diamalkan ya dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, kita harus tahu bahwasannya hadis ini lemahnya tidak lebih lemah lagi. Artinya dia cuma dhaif saja, tidak lebih turun dari itu. Nggak boleh dhaif jiddan, sangat lemah, nggak boleh. Apalagi palsu, apalagi munkar dan sebagainya. Maka kita nggak boleh beramal dengan hadis-hadis yang seperti itu. Ya, bahkan kita nggak boleh mengatakan itu hadis. Yang maudhu, yang palsu, yang munkar nggak boleh kita sebut sebagai hadis. Ya, syarat yang kedua, adanya hadis lain yang lebih kuat yang bisa membantu dia. Misalkan ini hadisnya lemah, tapi ada hadis hasan atau sahih, ya, yang semakna dengan hadis lemah ini, maka kita boleh jadikan dia dalil, ya, atau diamalkan. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mempercayai ya bahwasanya itu benar-benar datang dari Nabi SAW. Ya, kalau misalnya kita tahu hadisnya dhaif, lemah, yang pertama bagi seorang muslim tidak boleh yakin ini dari Nabi, karena bisa jadi bisa lebih lemah lagi. Ya, karena sebab tadi ada perawi yang hafalannya nggak kuat, ya mungkin dia dengar dari orang lain bukan dari Nabi, atau ada perawi yang dia tidak shalih, maka kita tidak boleh percaya ini langsung dari Nabi. Oleh karena itu, ya, kita ucapkan seperti tadi, bukan Rasulullah bersabda, tapi diriwayatkan. Ya, kita nggak boleh mengatakan ada hadis, kita tahu hadisnya dhaif. Kita nggak boleh mengatakan ada hadis yang seperti ini, nggak boleh kalau dhaif. Tapi kita katakan apa? Ada asar. Nah, tadi ini poin yang 3 tadi yang awal kita belajar ada hadis, ada asar, ada khabar. Fungsinya kita belajar asar tadi, karena asar boleh disandarkan ke Nabi atau kepada selain Nabi. Dan yang keempat, jamaah rahimakumullah, syaratnya adalah kita tidak boleh mengucapkan Nabi SAW bersabda. Ya, apalagi kalau misalnya kita tahu hadisnya lebih lemah atau palsu atau munkar, tapi ini maknanya bagus nih, bisa bikin orang semangat, tidak boleh. Ya, Nabi SAW mengancam. Ya, man kadzaba alayya, kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia sengaja berdosa, barang siapa yang dia sengaja berdusta
berbohong atas namaku, maka siap-siap ya dia ambil tempat dia di neraka. Dan ini hadis yang mutawatir, hadis tentang man kadzaba alayya, yang berdusta atas nama Nabi SAW. Maka ini 4 syarat. Kalau terpenuhi maka kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif, yang lemah. Ya, yang pertama lemahnya tidak lebih lemah. Ya, yang kedua ada hadis yang mendukung, hadis yang lebih kuat yang mendukung. Yang ketiga, tidak boleh kita yakini Nabi SAW. Yang keempat, kita tidak boleh mengucapkan Nabi bersabda. Kita ucapkan hadis, kita ucapkan sebagai ada athar atau sebagainya. Ya, maka itu ilmu mustalah singkat yang kita bisa pelajari jamaah rahimakumullah di pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti ya di pertemuan berikutnya kita bisa mulai dengan hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin sebelum ditutup silakan ada Tanya, pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz tadi di pembukanya mengenai sunnah istilah tadi, dalam istilah sudah dijelaskan dalam istilah ahli tauhid atau ahli kalam, terus kemudian ahli fikih, kemudian juga ahli hadis. Nah, mungkin supaya lengkap Ustadz dijelaskan pengertian sunnah menurut ahli lughah, ahli bahasa tadi ya, dan juga kalau berkenan tentang pengertian sunnah menurut ahli akhlak atau tasawuf. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz kan banyak nyebut kitab Arba'in Nawawi ya. Ya sama-sama lah kita mungkin kalau yang belajar itu pasti baca itu. Nah, supaya lebih lengkap tolong dijelaskan di muqaddimah Arba'in Nawawi itu kan juga Imam Nawawi menyebutkan masalah hadis dhaif, bagaimana tentang hadis dhaif dan bagaimana penggunaan hadis dhaif. Mohon dilengkapi penjelasannya itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu definisi sunnah. Definisi sunnah jamaah Allah yang ini tidak semuanya para ahli mendefinisikan itu. Karena definisi sunnah ini ya dia itu didefinisikan sesuai dengan penggunaannya dalam baik itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi mereka membaca ayat dalam Al-Quran atau mendapat dari hadis Nabi SAW ada istilah sunnah, tapi ternyata tempatnya itu mungkin berbeda dengan istilah sunnah yang kita ketahui. Oleh karena itu Allah alam ya, sejauh yang anda pelajari belum ada ulama-ulama yang misalkan seperti ulama-ulama ahli kalam atau ulama-ulama tasawuf yang mereka mendefinisikan apa itu sunnah. Tapi perlu diketahui bahwasannya dahulu ya ulama-ulama yang bahkan ulama-ulama yang kita kenal yang istilahnya kalau bahasa kita ulama usul seperti Mu'tazilah ya, ulama Mu'tazilah, bahkan ulama-ulama Syiah juga mereka mempelajari hadis. Ya, mereka mempelajari hadis. Dan definisi mereka itu mengikuti definisi ulama-ulama usul fikih. Apa ulama usul fikih mengatakan? Yaitu yang disadarkan para nabi dari ucapan, perbuatan dan persetujuan. Maka ini definisi yang mereka gunakan. Semua ulama yang belajar hadis Nabi SAW, karena mereka itu mempelajari hadis Nabi agar diambil pendalilannya, sisi pendalilannya. Maka ulama-ulama yang tadi misalkan ahli kalam atau bahkan Mu'tazilah ya dan lain-lainnya, mereka menggunakan definisi dari ulama usul fikih. Ya, jadi terbatas definisinya. Ya, di antaranya dan ini disebutkan dalam kitab Taisir Usul Fikih, ya Taisir Usul Fikih Al-Mubtadi'in. Ya, penulisnya menyebutkan definisi sunnah ya ketika beliau menyebutkan urutan apa saja yang bisa menjadikan dalil ya. Lalu kemudian beliau sampai ke sunnah dan beliau sebutkan ulama mana saja yang mendefinisikan sunnah. Ada ulama ahli tauhid tadi, yaitu artinya sunnah apa? Al-iman ya, sebagaimana definisikan oleh Imam Ahmad. Lalu kemudian ulama usul fikih apa? Ulama fikih dan ulama hadis apa? Adapun ulama akhlak, Allah alam, maka tidak disebutkan di situ. Nah, itu untuk yang definisi sunnah yang pertama.
Adapun untuk yang muqaddimah, ya pertanyaan kedua, yang untuk muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka mungkin kita bisa nanti diperjelaskan lagi di pertemuan kita di berikutnya, yaitu di bab hadis pertama. Namun muqaddimah beliau ya dari awal sampai akhir sifatnya motivasi, dan sebab beliau menuliskan kitab ini. Ya, beliau tadi menceritakan, sudah ceritakan bahwasannya beliau termotivasi dengan ulama terdahulu dan juga ulama yang sezaman. Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang khusus tentang zuhud, ya tentang adab dan sebagainya. Namun beliau tidak, beliau menggabungkan semuanya. Ya, dan beliau pilih-pilih mana saja yang merupakan fondasi Islam dan juga bisa dijadikan sebagai kaidah. Ya, sebagaimana tadi hadis pertama dan seterusnya. Maka ini yang inti dari muqaddimah Imam An-Nawawi. Benar-benar bisa menjawab Pak? Ya mungkin di apa itu ya muqaddimah itu beliau itu nulis tentang bagaimana menggunakan hadis dhaif itu ada Ustaz, mungkin nanti bisa update di muqaddimahnya. Nah, ya mungkin singkatnya kalau yang dimaksud adalah bagaimana cara menggunakan hadis dhaif dari versi Imam Nawawi. Maka jawabannya sama ya. Dalam hal fadhailul a'mal. Dalam hal keutamaan amal yang mulia saja. Misalkan ada hadis yang sifatnya baca surat ini dapatin ini. Ya, melakukan sedekah ini dapat ini. Nah, itu namanya fadhailul amal. Jadi yang sifatnya itu biar memotivasi manusia. Motivasi manusia untuk beramal. Tapi syaratnya dhaifnya tadi 4. Ya, enggak boleh lebih lemah, cukup dhaif saja. Dan adanya hadis yang lain yang membantu. Itu hadis dhaif yang diamalkan versi Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Mungkin dicukupkan sampai sini. 1 jam. Mohon maaf ya kalau kepanjangan. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga kami ucapkan jazakumullahu ta'ala khairan kepada seluruh DKM Masjid Nurul Ikhwan. Semoga bisa menjadi amal jariyah dan juga mudah-mudahan jamaahnya terus semangat belajar, ya manfaatkan kesempatan dan waktu yang ada untuk mempelajari agama Islam. Yang mana tadi bahkan yang Nawawi cuma dikasih umur 45, ya kitabnya sangat banyak. Ya, kita yang lebih harus lebih semangat. Wallahu ta'ala alam. Ya, nakhtatim hadzal liqa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.